Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua. Saya di Ruandi Pomi bersama Mahardika Saputra. Hari ini kami berada di rumah salah satu bisu, Puang Matoa, Bisu Angel. Selamat sore Puang. Assalamualaikum. Ya. Hari ini kami akan membahas seputar bisu dan narasumber yang ada saat ini luar biasa karena kami langsung bersama dengan Puang Matoa. Jadi ada beberapa hal Puang yang ingin saya tanyakan seputar bisu. Salah satunya itu saya pernah mendengar di YouTube, Puang. Ada di YouTube itu saya lupa bisu siapa. Kalau tidak salah dari Sidrap. Beliau mengatakan bisu itu, mohon maaf sebelumnya, Puang. Bisu itu adalah bencong dan tapi tidak semua bencong adalah bisu. Apakah itu benar adanya seperti itu? Karena yang saya tangkap sebenarnya mungkinnya tidak seperti itu, Puang. Cuman saya mau penjelasannya langsung, Puang, bagaimana? Betul, itu bisu adalah waria bencola, istilahnya calabai masa Ya, lalu. Tetapi tidak semuanya tidak semuanya calabai adalah bisu atau waria, karena seorang bisu adalah memiliki keunggulan atau tingkatan tentang beberapa semacam etika dalam kehidupannya, dan memiliki kelebihan terus di bidang adat istiadat, terus tata aturan budaya, dan mereka bisa mengayomi kepada masyarakat umum. Mengayomi masyarakat umum. Jadi peran bisu sebelum masuknya Islam itu sebenarnya apa, Bang? Karena kan sekarang sudah masuk Islam. Jadi sebelum masuk Islam itu peran bisu apa sebenarnya, Bang? Di masa lalu, bahkan di dalam lontara Epos Lagaligo itu menceritakan bahwa bisu adalah tomanurung, yaitu titipan atau utusan dari Dewata Sewae untuk ke bumi, melakukan beberapa hal dalam pembentukan hal-hal yang berhubungan tingkat sosial atau penduduk bumi. Maka bisu itu selalu melakukan atas dasar jiwa yang itu semangat. Jadi bisu dikategorikan masa lalu adalah pendeta-pendeta kuno, imam-imam. Ada yang mengatakan imam-imam berhala karena dia selalu berhubungan dengan benda-benda, atau setiap dia melakukan ritual pasti ada benda atau apa yang harus, atau sesajian yang harus dia lakukan atau dia persembahkan. Jadi di masa lalu sebelum ada agama pra-Islam, bisu itu dialah yang memimpin suatu acara ritual, khususnya di sistem sekarang sistem keagamaan. Mereka lah menyebabkan dia pendeta kuno. Dulunya, Puang. Dulunya. Kalau sekarang sudah masuk Islam, tugas bisu tergeser. Iya. Jadi sekarang, Puang, bisu tugasnya apa di masyarakat? Sebagaimana di masa lalu, bisu juga dipercayakan untuk merawat benda-benda kerajaan yang terkhusus untuk alat-alat perang raja, dan memiliki karisma dalam melakukan tatanan dalam istana kerajaan. Dan sekarang juga mungkin tergeser bahwa sudah ada lagi tidak ada lagi kerajaan, Bone sudah masuk dalam NKRI, jadi semua tata aturan dan tata aturan adat istiadat berkurang. Jadi bisu cuma mempunyai kelebihan bidang lain, yaitu merias
dekorasi, Dekorasi. menata. Bisa juga ada yang mau minta untuk tatanan ritual ritual leluhurnya, bisa juga. Dan Bisa juga. terkhusus dalam hal hari jadi bone itu bisu tidak boleh dilakukan sesuatu upacara matompang kalau bukan bisu yang mendahului, Bisu yang melakukan beberapa aturan-aturan atau beberapa yang membuka ritual ritual itu, sebelumnya. Ya. Jadi bisu yang membuka ritual. Iya. Jadi sekarang tugasnya bisu Pong menjaga benda-benda arajang. Arajang. Benda arajang itu benda pusaka ya Pong, benda pusaka peninggalan kerajaan. Kerajaan Dewata. Iya. Jadi yang saya mau tanyakan selanjutnya Pong, bisu ini kan saat ini ada petapulo Pong ya, bisu petapulo. Petapulo. Iya. Untuk merekrut bisu itu Pong sebenarnya ada perekrutannya ataukah memang langsung dipilih oleh Dewata Sewe atau bagaimana Pong? Iya, tidak semudah itu menjadi bisu, kan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Karena bisu itu orang-orang terpilih, orang-orang yang diberi pamase atau ilham oleh Dewata. Terus bisu itu harus dipilih oleh raja atau pemangku adat atau semacam orang-orang yang berkepentingan tentang atau mengenal dan memahami hal-hal tradisi. Jadi seorang calabai menjadi bisu itu tidak semudah itu. Jadi memiliki keahlian khusus begitu Pong. Ada keahlian khusus. Jadi lebih dekat dengan dewata atau bagaimana Pong? Ada hubungan memang? Ada. Saya pernah dengar bisu katanya sebelum menjadi bisu dipaniti Pong. Apakah memang betul seperti itu adanya? Ada, kan begini. Menjadi bisu itu ada mereka mulai dari lahirnya dia, wataknya kan. Bisu itu ada dari bisikan, melalui bisikan dari Dewata, ada yang ilham melalui dari mimpi, ada ilham melalui langsung digerakkan itu, jadi macam-macam. Jadi belum menjadi bisu, baru menjadi baru dia termasuk inang, calon. Karena menjadi bisu itu banyak kriterianya, antara lain dia memahami bahasa Lontara itu sendiri, terus dia mengerti tentang falsafah tentang arajang, Dewata Sewae. Terus dia harus memiliki kepribadian yang antara lain mudah dipercaya, dan mereka tidak, kalau ngomong tidak simpang siur. Terus mereka memiliki karakter kewibawaan tersendiri, bukan berarti dia bahwa dia kan juga manusia biasa kan, tetapi berarti ada hal-hal yang memang dipandang harus khusus Pondi. Tidak langsung saja dipilih jadi bisu, diangkat jadi bisu. Dan juga kalau misalnya sudah jadi bisu, ada beberapa ritual Pondi sebelum dia ditetapkan jadi bisu. Ada beberapa. Nah, pas dia jadi inang ada ritualnya Pong. Iya, inang bisu. Karena itu tadi syarat jadi bisu, macapi bahasa Lontara. Nisengi gau-gau kana dia magampat takalupa, mudah dipercaya, dia tahu tentang benda-benda keramat dan hal-hal dalam arti itu sumanga atau jiwa yang mereka dimiliki. Dan dari ada 13 persyaratan. 13 persyaratannya. Iya. Jadi saya mau lebih mendalam sedikit Puan. Jadi kan sekarang pandangan masyarakat daerah mengenai bisu itu kan macam-macam Puan, simpang siur. Ada juga memandang negatif, ada pula yang memandang positif. Bagaimana kita Puan sebagai Puan Matoa melihat orang-orang atau masyarakat yang memandang bisu itu sebagai negatif, memandang negatif bisu Puan? Iya. Di era sekarang. Era sekarang Puan. Memang sering terjadi begitu. Namanya mereka mungkin salah satu jadi kurang tahunya, karena kurangnya pengembangan dan pengertian masyarakat atau sosialisasi
antara masyarakat kepada budaya tradisi bisu kurang paham oleh pihak yang berwajib, pemerintah setempat atau dinas-dinas yang terkait dalam hal ini tradisi Bugis yang pernah ada. Mungkin salah satu menghambat mereka bahwa kurang tahunya masyarakat apa itu arti bisu dan apa perilaku bisu. Jadi mereka tahunya calabai. Iya, Bang. Jadi respon tak ketika ada masyarakat yang memandang negatif itu seperti apa, Bang? Respon Saya memberikan penjelasan bahwa mungkin di antara kita lihat belum tentu semua waria itu calabai itu berperilaku yang tidak kurang baik, ya. ya negatif menurut kita. Tetapi janganlah, yang bagi saya, janganlah melihat orang karena kekurangannya. Iya, karena di balik kekurangannya itu pasti mereka punya kelebihan. Iya, Bang. Iya. Tapi apakah kalau misalnya kita ingin jadi bisu, Bang, apakah memang harus calabai dulu baru bisa jadi bisu atau bisa biasa saja langsung bisa jadi bisu, Bang? Tidak bisa, harus jadi calabai dulu. Harus jadi calabai, Bang. Itu syaratnya, itu Syarat memang utama, syarat utamanya, Bang. Iya. Tapi pandangan calabai sebenarnya, Puang, kan banyak orang yang pandang sebenarnya pemahamannya mungkin berbeda mengenai pemahaman bisu calabai. Jadi calabai itu menurut tak, Puang, bagaimana? Iya. Calabai itu, Puang. Karena begini, di Indonesia kan ada 5 gender. Iya, 5 gender. Ada Roane, Nakundrai yang sebetulnya jadi ada calabai, ada calalai, dan di gender kelima kan bisu maksudnya. Iya. Kalau calabai ya harus ya calabai itulah mungkin itu adalah tunas, adalah dasar menjadi bisu. Tetapi mestinya tidak semuanya calabai mau bisa dijadikan jadi bisu, karena itulah tadi harus memiliki watak kepribadian. Memang dia harus ada dari betul-betul ada ilham sumanga, misalnya ada dikasih dari Dewa Tesawa itu ini calon baru kita bimbing dia harus makanya itu yang berperilaku positif kita bimbing, dan yang berperilaku negatif nanti kita ada terkhusus untuk memberikan wacana. Ya. Jadi yang bisu yang calon bisu itu yang sudah menampakkan bahwa dirinya dan kesehariannya atau dalam kesibukannya atau pekerjaan sini itu dia memberikan arah bahwa ini calon bisu. Calon bisu. Ya. Jadi mungkin bisa saya jelaskan sedikit di teman-teman, Puang. Puang Matoa itu kan kita sekarang digelarkan Puang Matoa, Puang Di. Dulu Puang Lolo, Puang Di. Jadi Puang Matoa sebenarnya itu, Puang, apa di lingkup bisu? Supaya teman-teman tahu kalau misalnya bisu sebenarnya memang punya struktur tersendiri. Iya. Tidak hanya bisu saja. Iya. Ternyata ada strukturnya, Puang. Ya, buat teman-teman untuk lebih paham, bisa Puang Matoa itu apa sebenarnya, Puang? Kalau di struktur komunitas bisu itu di masa lalu ada namanya, kalau pimpinan yang tertinggi di bisu itu adalah Puang Matoa. Ya, dan mereka lah yang memiliki lebih tinggi strata dibanding dengan Pak Lolo. Jadi ada terus Pak Lolo digelar adalah wakil dari Puang Matoa. Terus ada Mujangka dengan ada core-core, dan ada bisu pasere, ada Bandapati, ada semacam itu Bandapati, ada Jenang itu dengan Bandapati terdiri beberapa, ada yang jadi dokter, ada yang jadi Sandro itu kan memiliki pengetahuan tentang pengobatan. Iya. Terus Bandapati memiliki tentang meteorologi. Meteorologi cuaca, keadaan apa terjadi. Jadi tingkatan bisu panca atau bisu tinggi itu bisu yang memiliki pengetahuan lebih tinggi daripada bisu yang lainnya. Kalau core-core itu bisu pance itu memiliki pengetahuan lebih rendah daripada bisu tandre. Karena inilah core-core yang membimbing lagi inang anak bisu.
Jenangan bisu. Iya, ini bisu itulah ini. Untuk melatih Iya. yang dibawa. Nah, terus nanti mau menjadi bisu kan ada prosesi reba. Iya. Reba apa ritual untuk itu menjadi puncak bisu itu nanti pemotor yang mengereba itu. Karena pemotor lah yang mengesahkan bahwa ini harus menjadi bisu. Proses rebanya itu apakah masih sama seperti dulu atau sudah ada yang berbeda? Proses reba bisu. Mungkin pasti ada berbeda. Pak. Pasti ada berbeda. Karena waktu atau itu durasi. Karena dulu bisu itu 7 hari 7 malam tidak makan, tidak minum, dalam pembandingannya kan dikapani lainnya orang seperti meninggal. Jadi dia harus melalui ritual itu. Beberapa diberikan bisa minum air tojalaju, itu air kelapa, atau dia bisa makan bara atau ya untuk menetralisir kesuciannya itu bisa diuji beberapa macam prosesi yang ada. Tanya ada serewara, ada seresulo, karena dia bisa madupa. Dupa itu kan ada bara dengan ada asap, jadi di situ ada namanya serewara, ada namanya seresulo, serealusu, karena dia berperan sebagai menghimpun para roh-roh leluhur. Dia yang mungkin tidak berwujud, tetapi dengan indra yang keenam kita itu bisa melihatnya secara dengan keyakinan. Jadi itu tadi beberapa tentang bisu, teman-teman. Lanjut, Puang. Saya pernah sering dengar, teman-teman mungkin juga pernah dengar itu tentang nyanyian bisu, Puang. Nyanyian bisu. Ini nyanyian bisu, Puang, apakah misalnya ritual khusus baru diadakan nyanyian itu, ataukah misalnya nyanyian itu memang dinyanyikan untuk hal-hal yang memang bersifat harus dilakukan nyanyian itu? Semua begini, semua kegiatan bisu itu adalah ritual semuanya. Karena tidak pernah melakukan suatu hal-hal bisu untuk main-main, tidak. Dia karena di memang itu bahwa korosoi korone tundui papamandeka acara sikiri pungo-pungo sada ampula wangi alamat ngorok aja di sini. Berarti bisu setiap siang dan malam duduk di atas papan memohon dan saling melakukan beberapa menyanyikan atau bersikir, memang masabo dengan rangin-rangin itu semua ada hal khusus ketika contohnya ketika ada wabah, sesuatu wabah, jadi Banapati melapor kepada Mujangka melapor kepada Lolo melapor. Jadi disilat turun itu di dalam semedi, jadi itu merenung untuk memeditasi pasili atau mahkota ota beberapa properti yang harus dilakukan atau beberapa sajian. Makanya dalam hal contohnya salah satu ritual untuk untuk di agraria bagian pertanian ada namanya palili atau mapatindro bine semacam benih padi yang mau ditanam itu harus diritualkan, ada nyanyiannya, ada sayungnya. Jadi mereka ada itu. Terus beberapa lagi hal selanjutnya itu sokopotan rupa yang memiliki ada khasi karisma dan ada seni-seni yang terdapat dalam itu. Jadi semua yang dilakukan di situ adalah ritual, Puang. Jadi kita masuk di sekarang, Puang, kan ada wabah corona ini yang lagi melanda. Apakah di kalangan bisu, Puang, membahas tentang wabah ini? Karena saya pernah dengar baca-baca, Puang, baca-baca katanya itu turun karena memang dipaniti dan dia tahu nama malaikatnya, asal tongan-tongannya Yoroda saya. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah bisu tidak pernah membahas tentang wabah corona ini, Puang, yang lagi melanda Indonesia di dunia juga?
di mana kan begini, bisu kan itu ada namanya gendang, ada namanya danapati kan. Gendang itu ada yang di bidang sandro, makanya tidak semuanya pemotor mengagendakan itu. Ya. Jadi dari dulu memang ada, betul. Memang ada beberapa lasa atau penyakit, sebenarnya lasa yang nampak, yang tidak nampak, ada lasa yang tidak bisa dilihat tetapi membahayakan, ada lasa yang bisa tidak bisa dilihat tetapi tidak begitu mematikan. Ya, karena ada paragiagi, banyaklah beberapa lasa-lasa di masa lalu. Makanya bisu dalam melakukan sesuatu mapasi atau mapepacing atau makuraga namanya itu, semua kegiatan untuk wabah apapun bisu dalam makuraga misalnya. Dalam di masa lalu bisu selalu memakai air suci untuk membersihkan namanya mapasili. Jadi beberapa daun atau sekarang kan istilahnya herbal yang dipakai untuk mengepis kampung, mengelilingi kampung untuk mapasili. Jadi mungkin sampai sekarang mungkin ada namanya mapesau, ada marumpu. Sekarang di sanitizer pakai itu kan dari bahan alami. Padahal dulu bisu sudah mengenal itu. Tapi tidak langsung tangan, dia mengepiskan untuk ya mapasili, makepik ceritanya. Jadi itu yang sekarang kemungkinan karena modernnya jadi istilah-istilah itu beda. Padahal di masa lalu itu sudah ada sebelumnya karena bisulah yang memiliki pengetahuan salah satu pengetahuan yang dimiliki bisu mungkin ada sekarang, cuma beda ininya, beda nama saja. Beda nama. Kalau mau mengukur suhu, bisu kan cuma memakai telapak tangan dengan mantra-mantra bisa. Oh, ini panasnya tinggi sekian. Terus dada, jadi dia ada di mana areal detak nadi atau ya terutama di atas di bagian kepala. Jadi itu sudah ada itu contoh-contoh yang sekarang sudah ada sebelumnya, cuma beda istilah. Saja, Pak. Semestinya kita misalnya diasapkan, ada asap. Itu kan pakai dupa, kemenyan. Itu yang menetralisir setiap orang naik ke rumah. Contohnya ya, maaf, di masyarakat umum masa lalu kan kan rata-rata rumah panggung, mayoritas. Jadi di korodi sana, maaf, di atau bahasa apa nih, tangga tapana ke gumbang. Ada gumbang, ada sero. Jadi setiap orang mau naik rumah bersihkan dulu, bersihkan kaki, tangan. Jadi itu sudah Terus di bawah tangga ada lagi pengasapan. Ada pengasapan, Pon. Setiap rumah dulu ada. Oh, jadi dulu Pon di setiap rumah itu di bawah tangganya itu ada pengasapan. Ada pengasapan. Orang memang sediakan kayu bakar. Setiap hari lah, tiap gitu. Jadi rata-rata orang dulu kayaknya hitam anunya tangganya. Karena mungkin pengaruh itu. Jadi sekarang itu mungkin tidak ada jauh beda. Bedalah pengertian sekarang, cuma modernnya dari perkataan modern itu itulah yang seperti membedakan, karena istilah-istilah pada marumpu itu bisa sama, mapasau, mapasili itu hand sanitizer sebenarnya, Pon. Jadi hand sanitizer sebenarnya sudah ada sejak dulu, Pon. Sudah ada diperkenalkan oleh Bugis. Tapi sekarang sudah mulai masih ada kan? Peristiwa itu menghapus segala bentuk setiap bentuk pekerjaan bisu, kegiatan KW itu dihapuskan, dibakar, dibuang, bahkan bisu dibunuh. Jadi mereka itu bisu lari mempertahankan mati atau hidup. Seperti itu. Jadi hilang semuanya. Jadi teman-teman, saya dapat pemahaman baru. Jadi sebenarnya untuk wabah ini sebenarnya, Puang, antisipasinya itu sudah lama dilakukan oleh orang-orang Bugis, Puang. Sudah lama dilakukan antisipasinya, akan tetapi karena berjalannya zaman, berjalannya waktu, sekarang sudah mulai kurang orang yang ingin melakukan itu. Bahkan mungkin sudah tidak ada lagi yang melakukan hal itu. Dan di waktu saat ini wabah corona, mestinya kita harus lakukan hal itu kembali. Karena kan biaya juga tidak
Iya, seberapa yang sudah dikeluarkan Puang? banyak yang disediakan alam. Alam Alam yang sebenarnya kan terutama dari Dewata Sewa itu sudah menyiapkan, cuma manusia sebagian tidak mau melirik karena tingkat dia misalnya anggaplah ya kuno atau dikira Ya. lagi berhala, musyrik. Musyrik. Ya, padahal tidak, karena mereka ambil bahan juga dari dari alam. dari herbal. Ya, betul. Iya. Jadi terakhir Puang, untuk menutup diskusi ini, pembicaraan ini, mungkin bisa memberikan pesan-pesan untuk teman-teman generasi sekarang Puang, agar lebih paham terhadap budaya atau mengenal budaya Puang. Karena kan sekarang anak-anak sekarang sudah mulai melupakan budaya Puang. Mungkin bisa memberikan sedikit pesan-pesannya untuk teman-teman. Dengan rendah hati saya dari komunitas Bisu mengharap kepada manapun berada, seharusnya marilah kita mencintai Dan menambah wawasan dan pemahaman teman-teman ke depannya. Dan ingatlah, budaya akan terus ada untuk kita semua. Jangan sekali-kali menjadi generasi yang melupakan budaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.